Halo, selamat sore. Ayo, suaraku terdengar? Halo, sore juga Dokter Riri. Mbak Ririn. Mbak lagi ya. Sore, itu adalah kayak sama siapa aja. Lama gak ketemu soalnya. Lama banget nggak ketemu. Oke, Mm-mm. buat teman-teman, ini kita masih belum banyak yang join, tapi sambil ngobrol aja ya, Ya, oke. Dokter Yomi. Ah, Oke, ah, tadi tadi pagi IG live juga ya? begitulah. Tadi pagi. Ah, ah, sama Dokter Tiwi dari Bunda. Oh, Dokter TV dari Bunda. Oke. Iya. Ini eh ASI Pekan ASI sedunia, gitu ya. Iya. Itu Sekarang kita dari lebih sejak menyukai dengan pekan menyusui sebenarnya. Pekan menyusui. Iya. Oh, oke. Ah, ah. Tuh. Temanya apa temanya tahun ini? Temanya kita biasanya memakai World Breastfeeding Week dari Wabah ya. Wabah itu kayak organisasi gitu ya untuk khusus untuk Mm-mm. breastfeeding. Dia temanya hari ini adalah support breastfeeding for healthier planet ya, untuk bumi yang lebih Mm-mm. sehat dikatakan gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Itu yang diambil Itu tema tahun ini. eh, kaitannya gimana breastfeeding dengan healthier planet itu gimana, Dokter Yomi? Gimana ya Kaitannya gitu. kaitannya? Jadi Tapi gini, kayaknya memang kalau aku lihat ya di websitenya Waba itu kampanye ini kan dari tahun 92 ya kalau nggak salah ya. ya, 92, terus kalau di 92 itu tampaknya memang kampanyenya lebih ke awareness untuk ibu menyusuinya gitu. Dari ya, tahun 92 sepanjang. Jadi lebih ke awareness, knowledge ke ibu menyusuinya. Terus tahun ya. 2016 tuh kayaknya berubah kampanyenya ya dengan dikaitkan dengan Mm-mm. Sustainable Development Goals Goals SDG. ya, SDGs. Dan itu Betul. kayaknya kampanyenya sudah bukan lagi menyusui, itu bukan bukan hanya kaitannya dengan ibu, tetapi juga Mhm. yang lebih luas lagi gitu, Iya, supporting betul, group heeh segala heeh. macam. Kayaknya ada perubahan di situ ya. Zaman kita Iya, dulu kayaknya belum gitu. Ah belum. iya, oke, gimana itu tadi? Ya, jadi Gimana gini, gimana? ternyata setelah dilihat, dengan menyusui gitu ya, kita, Hmm. kenapa bisa menyebabkan bumi lebih sehat, karena dengan menyusui kita nggak perlu apa-apa, gitu. Kita hanya perlu Hmm. breast, gitu kan. Jadi hanya perlu breast, Oke. sedangkan dengan jadi itu menghematnya luar biasa. Pertama kalau Hmm. dari itu baru segi untuk kesehatan ya. Kalau segi ekonomi tentu saja kita tahu pasti menghemat dan sudah dihitung nih ceritanya oleh ahli dalam 6 bulan kalau kita ASI eksklusif itu bisa sekitar 30 juta lebih kita bisa menghemat ya satu keluarga. Per Bayangkan keluarga. Wih, gila per ya. keluarga dengan ASI eksklusif gitu ya. Jadi Mm-mm. untuk Mm-mm. pasangan muda seperti itu kita tahu dengan mungkin gaji UMR itu benar-benar luar biasa membantu sekali Mm-mm. hanya dengan menyusui Mm-mm. baru satu loh. Jadi pengeluaran kan Mm-mm. hanya untuk keperluan rumah tangga, makan seperti itu ya. Jadi nggak ada beli Mm-mm. macam-macam ya paling untuk keperluan Mm-mm. bayinya ya baju sandang pangan pangan juga nggak ada ya Mm-mm. jadi untuk pangan untuk ibu Mm-mm. gitu. Nah, Untuk sedangkan kalau ibunya kita, justru. iya, justru kita bisa Mm-mm. memberikan makanan yang sehat kepada ibunya supaya nanti kualitas asinya baik, gitu kan? Nah, jadi Mm-mm. dengan Mm-mm. kalau kita tidak menyusui nih kebalikannya, ya. Kenapa Mm-mm. dengan menyusui Mm-mm. hemat? Berarti kalau tidak menyusui bikin tidak sehat dong buat bumi kan seperti itu. Iya, iya. Jadi apa? Mm-mm. Dengan tidak menyusui otomatis kita perlu apa? Susu. Mm-mm. Pakai formula Mm-mm. ya kan yang Mm-mm. sekarang sangat gencar dan itu pasti nggak mungkin kan tersedia begitu saja dia harus dikemas packing. Iya. Nah, packingnya ada kardus, ada aluminium foil, Mm-mm. ada Itu kardus, sampahnya ya ya, limbahnya. sampah waste gitu ya. Belum lagi pakai Hmm. kaleng, ya kaleng yang Mm-mm. 400 Nggak bisa lah gitu didaur apa. ulang, nggak bisa di. Nah betul gitu ya. Jadi Mm-mm. itu baru dari segi produk susunya nih, gitu ya. Mm-mm. Belum kan Mm-mm. minumnya gimana kalau dibikin? Mm-mm. Berarti pakai Mm-mm. botol.
gitu ya, Mm-mm. botol dan ada dot gitu ya. Jadi Mm-mm. itu juga jadi Plastik lagi. plastik lagi. Mm-mm. Terus apalagi Mm-mm. perlunya? Kan perlu bahan bakar untuk Iya, memasak air iya, gitu. betul. Pertama perlu Nah, tambahan air ya, terus kemudian memasak, terus memerlukan bahan bakar seperti itu. mm. Ya, mungkin ya kita belum pernah mikir sampai sejauh Iya, itu ya. nggak terpikir sampai ke sana loh ya, bahwa Yes, ternyata yes. menyusui itu benefitnya Iya, bukan hanya benefitnya untuk bayi, tapi ya, juga tapi ternyata memberikan benefit iya untuk bumi ini untuk gitu dalam bumi ini sekarang gitu ya. ya. Iya, sekarang kan kita lagi mau go green seperti itu ya. Iya. Jadi di sinilah, Mm-mm. jadi jangan cuma go green untuk yang sampah plastik dan sebagainya, tapi sampah itu dari mana Mm-mm. aja gitu ya. Tapi nggak pernah kan ada yang Mm-mm. menyentuh ke sini seperti itu. Mm-mm. Ya Mm-mm. kan, Mm-mm. jadi kalau kita lihat Mm-mm. tuh waste-nya banyak sekali. Jadi dari produk Mm-mm. formulanya, kemudian equipment pelengkapnya, belum kalau yang Mm-mm. ibu-ibu tuh kan gampang sekali ya tergoda dengan kalau artis A bikin apa, artis B bikin apa, beli Ikut. apa, Ya. gitu ya. Influencer, Belum, influencer. yes, gitu ya. Jadi nanti belum nanti alat steril steril yang bagaimana begitu kan, Mm-mm. ya, yang Mm-mm. Mm-mm. canggih-canggih gitu ya. Jadi itu Mm-mm. juga Mm-mm. salah satu pemborosan juga kan untuk listrik rumah tangga Mm-mm. seperti itu, ya. Mm-mm. Jadi banyak Mm-mm. sekali lah dengan kita menyusui, kita bisa membuat bumi ini menjadi lebih sehat seperti itu. Mm-mm. Jadi Hmm, satu udah lebih sehat, dua hemat energi pula, hemat energi terus pula, ya tidak berkontribusi pada tidak pada limbah gitu ya, polusi dan limbah, betul nggak sekali polusi gitu. dan limbah. Ih, Iya. nggak Ini kita kepikir ya. ngomong baru di kota loh. Kita baru di kota Iya loh. betul. Belum kalau Uh-uh. kita agak menjauh sedikit di Uh-uh. bagian timur deh atau pelosok ya. Nyari air bersih Uh-uh. gimana Ririn? Coba. Iya Kebayang betul. nggak? Uh-uh. Uh-uh. Ya, dia Malah harus misalnya risiko untuk mencari air bersih dia harus nyari 2 kilometer jauh. sebagainya begitu kan hanya untuk Uh-uh. membuat susu begitu coba bayangkan Uh-uh. ya jadi effortnya tapi dengan kalau dia menyusui seperti itu dia hanya yang penting Uh-uh. kamu bersih cuci tangan makan bergizi kamu bisa memberikan nutrisi yang sempurna gitu buat bayinya Uh-uh. 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 ya jadi Iya. luar biasa sekali jadi kenapa campaign menyusui ini jadi kita sekarang sudah agak lebar gitu ya ininya Uh-uh. cakupannya karena kita ingin membuka mata semua gitu ya bukan cuma Uh-uh. ibu-ibu yang menjadi target kita tetapi juga lingkungan pemerintah Uh-uh. seperti itu ya jadi memang luar biasa sih sebenarnya dampaknya kalau kita mau benar-benar campaign untuk breastfeeding gitu ya. Uh-uh. Ini ada Gitu pertanyaan bagus karena ya kita betul. bicara tentang bahwa ternyata breastfeeding itu ramah lingkungan. Ada pertanyaan, tapi kalau stok Hmm. ASI kan pakai tempat plastik juga, Dok. Stok. Uh-uh. Oh, sebenarnya pakai botol kaca bisa loh. Iya, Botol iya. kaca. Uh-uh. Iya, Betul botol kaca kaca ya. itu Jadi, kan itu juga lebih bagus sebenarnya dan itu bisa dipakai berulang-ulang. Kalau nanti udah selesai nyusuin bisa tempat gula, tempat garam gitu ya, bumbu-bumbu uh-uh. rumah Uh-uh. tangga bisa. Ya, jadi buat saya sih apapun bisa kita pakai gitu selain plastik. Oke. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan, Dok, terkait Hmm? tadi dikatakan kita bisa menghemat jika menyusui. Yes. Apakah ada batas usia akan diberikan ASI sampai ganti pakai dot dan botol susu? Oh gitu Ini ya. maksudnya mungkin ASI-ASI aja, Kapan? Bu. Ya kalau kita udah mau Kapan? ngomong menyusui ya, kalau menyusui ya Mm-mm. berarti kita ngomongnya direct breastfeeding. Jadi memang tidak Ya. ada pakai dot dan itu. Oh ini mungkin ibu bekerja, mungkin ya. Iya, Ibu bekerja, mungkin. oke. Kalau ibu bekerja, ibu berarti harus memerah, menyimpan, nanti baru menggunakan. Mm-mm. Eh kalau nggak pakai dot dan botol, emang nggak bisa ya. Saya selalu begitu. Ya jadi Iya. banyak dan karena Ada itu ada memang cara itu lain, ada cara ada lain. cara lain. Jadi memang itu Mm-mm. yang sudah ditanamkan oleh produsen sebenarnya ya bahwa ya Mm-mm. kalau kasih susu, kasih ASI perah hanya ini loh gitu kan dengan berbagai Mm-mm. ukuran, berbagai bentuk gitu. Oh ini sesuai dengan payudara ibunya, sesuai dengan puting ibunya. Itu adalah sebenarnya marketing kalau kita ngomong. Ya, Iya, bagaimana itu
suatu Gimiknya perusahaan, dia. yes, ya membuat brand-brand yang tentu saja berbeda dong dengan perusahaan yang lain. Dia pengen tampil beda nih, gimana nih caranya ya? Oh, bentuknya ini tidak akan mengganggu bingung puting misalnya gitu ya. Jadi dia persis seperti payudara ibunya. Emang produsennya tahu payudara saya seperti apa? Kan enggak. Udah Oh, gitu pabrikan bisa-bisanya. lagi massal. Iya, Massal dan lagi produksi. massal. Kalau kita anatomi payudara kita kan sangat-sangat asli, genuine dan apa ya Spesifik, nggak unik. bisa unik, nggak bisa Nggak ada yang sama. bikin, nggak Itu kayak sama. sidik jari itu. Nggak ada yang Yes, sama. gitu ya. Jadi saya bilang memang kamu tahu bentuk saya seperti apa, kok hebat. Seperti itu ya. Kadang-kadang kita bisa pakai sendok, bisa pakai cangkir kecil, seperti itu ya. Jadi banyak. Tapi memang kadang-kadang orang kan pengennya praktis gitu ya, nggak mau repot gitu ya. Jadi ya itu dot bisa ditinggal, anaknya megang sendiri, diganjel bantal, oke gitu ya. Tapi buat kita tahu nggak sih kalau itu ada dampak negatif gitu ya. Kalau kesedek nggak ada yang ngelihat gitu, tiba-tiba biru Iya, nanti iya. menyesal seperti itu ya. Tiba-tiba congean ya, Oh iya keluar tuh radang cairan telinga dari ya, karena telinga. Nah, gitu ya. Jadi itu yang kadang-kadang tidak pernah lah pasti oleh produsen dikatakannya hati-hati ya kalau tiduran sampai makan itu nggak pernah ya, dia selalu pasti keunggulan dari produknya seperti itu. ada pertanyaan lagi dari Brian.Himawan. Dok, sampai usia berapa sih baiknya anak diberikan ASI direct? Apakah selepas usia tersebut anak langsung minum dari gelas? Atau gimana? Yes, setuju, setuju. Ya, jadi Jadi sebenarnya dilatih ya? banyak, iya, jadi banyak sekali keluhan seperti ini. Jadi ibu-ibu tuh kadang-kadang ya kalau di tempat praktek lucu-lucu juga sih ya. Dok nih gara-gara saya nyusuin terus sekarang anaknya nggak mau pakai botol dot. Terus kenapa? Nah, Apa ruginya gitu ya? Nah kalau dokter gigi Ririn ini kan pasti juga seneng. Apa nggak seneng atau oh iya dong. ya? Ya, Jadi itu kan ada. mengganggu Mau sekali. dibilang bahwa ada dot yang ortodontis nggak percaya gue. Nggak percaya ya. Kayak Gitu nggak ya. ada dot Iya, ortodontis. bener gitu loh. Jadi semua kan dipakai ya. Jadi bidang-bidang medis itu dipakai untuk meyakinkan sebenarnya para ibu-ibu yang mudah sekali sebenarnya di apa ya dipengaruhi gitu ya oleh ya kata-kata marketing seperti itu gitu ya. Kalau buat saya justru lebih bagus untuk kesehatan gigi dan mulut ya, bentuk mulut tidak berubah, bentuk Iya. rahang tidak berubah, giginya akan lebih bagus seperti itu ya. Kalau enggak aku bilang nanti ibu jadi pakai itulah behel. Iya. Ya Ya dokter seperti itu giginya senang. kan. Senang, terus karies banyak gitu. Jadi temen ngobrol ya, jadi betapa kita ini selama sudah sekian puluh tahun itu Iya, dijejelin bahwa iya, betul. seolah-olah bayi itu nyedot pakai botol susu. Iya, Jadi kalau iya, kita habis ASI, terus balik lagi ke kedot. setelah 6 bulan ASI, balik lagi ke botol susu, nyedot lagi. Iya, Seolah-olah itu betul. adalah hal yang alamiahnya bayi gitu. Betul. Padahal Jadi nggak ada tahapan dari ASI nggak terus ada botol kan? susu, nggak ada. Nggak ada. Aku bilang, kalau bisa minum Ya pakai udah gelas nggak? langsung Bisa, ya sudah gitu. Kan menghemat. Ya jadi gini nggak memang jadi ya itulah yang kita luar anggap luar biasa alamiah kita di. gitu ya, dibikin jadi Jadi aneh aneh. seperti kok nggak ngedot sih gitu ya. Aduh, aku Ini bilang ya itulah berarti sukses itu produsennya ya. iya makanya kampanye Eh, itu mm-mm. betapa kita tuh sangat dipengaruhi dikuasai oleh iklan, oleh Betul. manufacturer gitu. Ya, Sampai ya. akhirnya kita lupa bahwa nature-nya bayi itu nggak gitu. Nature, iya betul. Emang kalau pikir-pikir nih, kalau kita kan mamalia ya, emang ada botol dot untuk sapi, anak sapi kan nggak ada gitu. Jadi, kok nggak ada ya iklannya ya? Lucu juga. Ini sesuai dengan puting sapi. Iya, gitu terus Lucu. dibikin puting buatan gitu ya. Nah ini Dokter Yomi, Mm-mm. kayak saya kemarin ada yang tanya, Mm-mm. eh,
kampanye tentang ASI menyusui ini kan udah lama ya. Ya. Setidaknya kampanye Pekan ASI, Pekan Menyusui Sedunia ini sudah dari tahun 92. Hmm. Apa memang sampai saat ini masih banyak juga ibu-ibu yang belum menyusui? Apa pengetahuan perempuan Indonesia ini masih belum belum meningkat Cukup untuk ya. urusan ASI atau ada hambatan-hambatan lain gitu? Atau setiap dulu kan zaman kita Hmm. anak saya tuh tahun 96 tuh ASI eksklusif 4 bulan, sorry. Terus sekarang Hmm. jadi 6 bulan gitu. Dulu kan Ya. tantangannya beda. Apakah sekarang zaman berbeda, tantangannya berbeda, atau masih terkait dengan masalah pengetahuan dan aware? Ya itu juga ya, kadang padahal itu sangat praktis, mudah, murah, sehat, bergizi, tiada tandingannya, tapi kok kalah gitu ya. Itu yang juga kalau di benak kita itu yang kayaknya kok bisa ya gitu ya. Terus terang kami di di Ikatan Dokter Anak Indonesia aja kan kita bikin satuan tugas khusus untuk ASI. Hmm. Ya, Oh kebetulan ya, Dokter Yomi ini ketua saya Satgasnya. ketuanya. Iya, kenapa sih sampai perlu itu gitu ya? Jadi sampai di IDAI cabang pun sampai dibikin ini juga satuan juga untuk penanganan ASI karena memang ya itu tadi ternyata tidak mudah gitu ya. Jadi tantangannya begitu banyak. Pertama mungkin mental ya. Kalau dulu kita kalau nggak ada pilihan, kamu kalau nggak nyusuin anak kamu nggak minum loh, anak kamu nggak dapat apa-apa loh, jadi kamu harus nyusuin, misalnya seperti itu ya, ya sudah, gitu kan. Kalau sekarang terus mulai kan, oke lah kalau yang nggak bisa gimana, mulailah dibikin kan, sehingga dibikinlah formula khusus gitu, di mana dia bisa ditolerir oleh usus bayi, makanya dibikinlah susu formula. Kalau anaknya meninggal, bencana dan bagaimana, itulah awal mulanya sebenarnya dibikin, tetapi lama-lama terus bablas gitu ya. Jadi yang ibu ada ASINya pun akhirnya mudah ke membelot gitu ya, karena ternyata aduh ini kok ribet ya gitu ya, ini capek, aku nggak bisa istirahat gitu ya, ini kok sakit gitu ya, aku nggak bisa tidur enak malam-malam, semua berubah memang ya. Jadi memang kalau saya bilang memang konseling antenatal, jadi sebelum melahirkan itu penting sekali. Jadi bagaimana kita mempersiapkan calon ibu gitu ya untuk merubah mindset bahwa menyusui memang sesuatu alamiah, tetapi memang harus dipelajari seperti itu ya. Jadi supaya sebenarnya gampang ya, kesannya ngelihat orang oh gampang banget sih nyusuin, tapi kalau sudah punya sendiri kita kadang-kadang gendong aja susah. Karena saya sampai keringetan itu ngajarin ibu itu untuk gendong. Gendong bayinya tuh Kaku kadang-kadang banget gitu ya tangannya. kaku banget kayak papan gitu ya. Jadi saya bilang, aduh gendong aja susah, gimana mau nyusuin gitu ya. Jadi ya itu ada ketakutan mungkin atau apa, kita nggak tahu gitu ya. Jadi itu aja sulit ya. Jadi memang itu harus dipelajari. Menyusui memang melelahkan. Ya, tetapi itulah kalau sudah dipersiapkan secara mental dan pengetahuan, sebenarnya itu menjadi apa ya, jadi beda gitu mindsetnya, jadi nikmat dan menyenangkan seperti itu. Tetapi karena dari awal dia menganggap mestinya gampang gini-gini, ternyata pas mendapatkan kendala langsung down gitu Patah ya, semangat. patah Patah semangat. semangat. Patah semangat, dan Kayaknya, angka aksi eksklusif kita tuh masih rendah loh, masih sekitar oh ya, 38%, bayangkan. Dan rendah ya. 38% Maksudnya itu dalam pun kampanye sudah sekian lama yes, masih segitu sekian rendah tahun. dong. Iya, iya. Dan untuk yang di perkotaan malah lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Lucu kan? Nah, itu unik tuh. Kenapa ya, Dokter Unik, Yomi ya? unik. Iya, karena ternyata awareness untuk kita kembali ke ASI dengan manfaat, ya mereka juga mudah mendapatkan akses sekarang gitu ya untuk mencari pengetahuan, mereka akhirnya berbalik. Ya, jadi saya senang sekali kalau ibu bekerja bagaimana dia sangat ingin bisa menyusui, malah di kantor adu-adu gitu ya. Ayo lo ini sama-sama kita ASI, itu suatu hal yang Berapa sangat mili gitu konstruktif. ya, merah asli. Ya, seperti itu gitu ya. Jadi ayo bawa pulang berapa nih gitu ya. Kalau itu menjadi suatu hal yang positif sih baik gitu ya. Nah, tapi kalau di daerah gitu ya, dengan mungkin keterbatasan akses dan sebagainya, itu kadang-kadang mudah sekali dipengaruhi. Ya, terus terang Iya. kembali lagi juga adalah dari tenaga kesehatan juga kadang-kadang yang mudah itu tadi
terrasuki juga oleh perusahaan-perusahaan tadi dengan iming-iming something dan sebagainya, atau dia juga karena kurang update ilmu, terus nggak tahu menemukan masalah, nggak tahu solusinya seperti apa, akhirnya mudah beralih, ya udahlah Bu, susu formula saja dan sebagainya, seperti itu. Ya, jadi memang Iya kita itu, kalau melihat, iya itu saya memang pernah ke menarik daerah tuh, beberapa kali. saya Iya, pernah ke terutama di Kalimantan, desa-desa tuh, di yes, desa-desa itu justru pemberian ASI itu tidak seantusias di sini ya. Kayaknya lebih yes, mudah, yes, repot Bu gitu. Saya ya kan masih harus betul, ngurusin yang betul, lain, ngerjain ini, mesti ke ya, sawah, mesti ini gitu. ya Jadi seperti itu. memang Jadi ya itulah. Padahal zaman dulu coba ibunya bekerja juga ke sawah bawa anaknya, it's okay bawa gitu ya. anaknya digendong bawa. Iya, jadi mungkin mental juga ya, dia malu ke sawah bawa ini gitu ya, dengan ya, jadi memang kita banyak sekali mengalami kendala. Saya waktu jalan-jalan ke Ya. NTT juga seperti itu, di desa terpencil. Saya bilang, loh kok bukan susu ASI gitu, susu formula. Ke Kalimantan juga ya, loh kok banyak. Jadi saya bilang, aduh udah rumahnya sangat sederhana, seperti itu kok dia bisa membeli untuk susu formula, kenapa tidak menyusui gitu. Ya, jadi ya memang ada tantangan buat kita semua. Iya, mungkin juga di kota besar sekarang relatif fasilitas lebih memungkinkan. Artinya untuk ibu bekerja di kantor sekarang sudah ada tempat untuk itu ya, nursery room gitu. Kemudian ada kulkas di kantor gitu kan. Bisa pulang. Kendaraan umum sekarang sudah lumayan nyaman, bisa bawa apa namanya ice cooler bag itu. Jadi iya, dulu zaman aku aja di kantor gede di daerah Gatot Subroto aja nggak ada itu tempat untuk menyusui, ya, itu nggak ada. baru Jadi kok kita beberapa tahun yang iya lalu itu zaman ini kayaknya. kan, jadi kita Iya, menyusui di toilet gitu. Aduh, ilah, betul, betul. terus banget. Terus Makanya sekarang sebenarnya udah nggak ada alasan ya. kulkas. Iya, nggak ada kulkas. Yang ada kulkas cuma di ruang direktur utama. Jadi nitip sama sekretarisnya, Mbak titip ya. Tapi jangan sampai jadi minum kopi sama bapak nanti diisi atau anak gue. Jadi dulu masih gitu. Sekarang kan udah jauh lebih nyaman. Jadi lebih nyaman. Kemudian ini ada pertanyaan. Oke, vitamin atau ASI booster perlu nggak dok? Vitamin dan ASI booster sekarang lumayan juga loh dok, kalau dihitung berbulan-bulan menyusui. Lumayan harganya maksudnya ini ya. Iya, iya. Itu perlu nggak? Jadi Atau cuma sugesti aja tuh? sebenarnya ya itu kalau ibu merasa dengan dia minum vitamin atau dia makan sesuatu asinya jadi banyak, go ahead, lanjutin aja. Kalau saya sih gitu, saya nggak mau ganggu-gugat. Ya. Tetapi kalau misalnya sebenarnya asinya banyak dan dia nama dok perlu nggak, saya akan bilang nggak perlu gitu ya. Jadi aku bilang daripada ibu pusing nyari booster ASI, mendingan ibu konsentrasi aja nyusuin. Karena produksi ASI itu kan supply and demand ya, dimana supply-nya akan banyak kalau memang terus dikeluarkan seperti itu. Ibu minum banyak-banyak segala macam, kalau nggak nyusuin ya sama aja. Seperti itu. Ya, jadi semuanya itu harus balance gitu. Ada sometimes kadang ada ibu pakai suplemen 5 macam, saya bilang pusing deh makan ini makan itu segala macam. Ya akhirnya malah stres mikirin apa yang harus iya, mana yang udah dimakan, mana yang belum. Saya bilang, aduh, nggak perlu sebenarnya gitu. Jadi teman ngobrol maksudnya menyusui itu karena ini adalah metode yang paling alami, paling baik dan paling sederhana. Jadi jangan dibikin rumit kalau menyusui. Betul. Iya. Jadi terlalu banyak informasi, terlalu banyak ini, jadi nggak konsentrasi buat nyusuin juga jadinya gitu loh. Iya. Ya. Terus kayaknya pengaruh banget ya, misalnya rumah sakit tempat ibu melahirkan. Saya rasa pengalaman aku ya, itu adalah yang sangat menentukan apakah ibu kemudian mempunyai keyakinan bahwa aku akan menyusui, aku bisa gitu. Kayak dulu di rumah sakit tempat saya melahirkan, itu kita dilatih loh. Jadi di jadwal, oke, ibu kamar ini, ayo kita kumpul latihan massage payudara, latihan menyusui pakai boneka, ibunya dilatih ada pakai bayinya belajar gendong, belajar.
mandi. Jadi saya pulang dari rumah sakit itu pede banget gitu. Gue pasti bisa nih nyusul, harus bisa gitu ya. Iya, Jadi itu iya. pede banget gitu. Dan nggak apa ya, nggak jatuh mental gitu. Karena gue rewel terus nih pasti lapar. Enggak, pokoknya dia nangis gue susuin, nangis aku Iya. susuin gitu aja. Karena begitu gitu. Nah, Iya, iya. ini gimana? Apakah harusnya kan ini udah semua rumah sakit harusnya begitu ya, dan Yes. klinik-klinik bersalin. Ya, itu Masih ada juga nggak yang tantangan. sistem nakal-nakal gitu, Ya, kerjasama kalau sama di dunia perusahaan susu? dunia ini kalau 100% baik katanya penjara kosong ya. Jadi sama aja gitu ya. Jadi pasti ada aja ya salah apa ya nggak bisa lah kita bilang orang baik 100% itu nggak ada ya. Jadi rumah sakit Mm-mm. juga begitu, dokter gitu, nakes gitu ya. Jadi tetapi kita tidak Mm-mm. putus asa gitu ya. Jadi memang kita ada namanya rumah sakit sayang ibu bayi sekarang ya. Nah, kalau Mm-mm. dulu adalah baby friendly hospital. Itu juga sudah Mm. dicanangkan sejak tahun 97 gitu. Ya. Ada lomba rumah sakit sayang ibu bayi. Kadang-kadang saya kaget juga ya, wis kalau ikut lomba tuh banyak gitu ya. Tetapi benar nggak Mm-mm. sih gitu ya. Jadi kadang-kadang Mm-mm. hanya administratif gitu ya, tetapi Ya. apakah pelaksanaannya seperti benar-benar gitu kita juga nggak tahu gitu ya. Jadi benar sekali sebenarnya Mm-mm. kalau suatu rumah sakit benar-benar baby friendly hospital, dia sayang ibu dengan bayi dan menetapkan namanya ada 10 langkah keberhasilan Mm. menyusui itu, Mm-mm. dan itu termasuk salah satunya itu kita harus ada antenatal counseling Mm. gitu ya pada waktu apa ibunya lahir didampingin, ada namanya kalau dulu belum ada kali ya inisiasi menyusui dini ya, jadi Mm-mm. dari Belum. lahir bayinya udah langsung di dada ibunya gitu ya minimal 1 jam. Kemudian nanti setelah lahir juga dirawat gabung, ya, jadi bayi tidak dipisah, tidak boleh ada kamar bayi, seperti itu ya. Mm-mm. Kalau untuk bayi Mm-mm. sehat, intinya bayi sehat adalah tempatnya di mana? Di samping ibunya. Samping Gitu, ibunya. samping ibunya. Supaya dia anytime dalam 24 jam dia bisa menyusui. Dan itu harus Nah. juga dibantu oleh tenaga kesehatan yang terampil tadi. Ya, jadi di mana harus ada modal ya, modal dasar yang kuat bagi si ibu ini, apalagi ibu baru, supaya dia mencari percaya diri, gitu ya. Dengan percaya Mm-mm. diri, dia sudah mendapatkan bekal yang cukup. Pada waktu dia pulang ke rumah, dia sudah settle, ya, sudah Mm-mm. pede. Nah, kalau yang belum sampai di rumah, nah bingung. Mm-mm. Apalagi Bingung. mungkin eh, nenek kakeknya dulu beda Nah, seperti itu itu dia. ya. Nah itu juga suami juga nih nggak tahan ini dengar anak nangis gitu ya. Mm-mm. Belum dapat Mm-mm. juga. Jadi kita kalau konseling itu jadi kita memang selalu melibatkan suami, para Mm. ayah. Ya, jadi karena Mm-mm. itu kita pengen keluarga kecil tim inti ini, ibu, ayah dan bayi ini benar-benar kompak gitu ya. Solid ya. Solid. Kalau misalnya suaminya aja nggak solid, bagaimana bisa menghadapi tekanan di sekitar seperti Dari itu, kiri nenek, kanan. kakek, tante dan Iya, sebagainya. emang. Mungkin mereka niatnya baik sih, cuman Uh-uh. bukan jadi tambah solusi, malah jadi ibunya makin panik gitu, Tambah stres. tambah stres seperti itu. Ini kok bayinya kurus banget sih, ini kurang nih, ASI kamu Iya, kasih sedikit. kurang. Nah, udah mulai kan? Udah langsung. Atau Ya, ya. suaminya juga gini, nangis Uh-uh. mulu nih, udah kamu Udahlah. asinya nggak Uh-uh. ada lah gitu ya. Udahlah, Itu nurut aja sama mama. Mama kan paling tahu, iya. lebih tahu. Anaknya 4 tuh gede gitu semua kayak gitu. Iya, betul. Jadi ya Langsung gitu. begitulah. Aduh, teman-teman ngobrol saya yang sebentar lagi mau jadi nenek, opung, eyang ya, Nah, diingat-ingat ya, jangan komen julid ke mantunya. Bisa berhenti tuh kasihan aslinya gitu nanti. ya. Iya. Jadi dulu saya pernah tuh. Jadi saya tanpa sengaja saya bikin gitu ya. Jadi waktu laktasi begitu ya. Jadi udah bawa anaknya, saya kasih Mm-mm. paparan lah kayak ada slide presentasi gitu kan. Terus neneknya ikut gitu ngeliat gitu ya. Saya nggak tahu tadinya karena anaknya nggak cerita bahwa si neneknya ini menteror gitu ya, Mm, membuat dia jadi mm, stres. Jadi saya ngomong aja. Terus neneknya pengen nangis dia bilang gitu. Dia minta maaf lah sama anaknya gitu. Oh gitu ya, maaf ya nak ya. Aduh ternyata saya salah ya. Jadi secara ini dia apa ya akhirnya bagus gitu lah.
Ya, jadi rupanya pinter itu ibunya itu sengaja bawa orang Sengaja tuanya bawa orang untuk tuanya. mendengar. Kan biasa kan kalau anak yang ngomong kan nggak percaya, alah kamu juga Iya, dulu kalau gitu kan. kalau dokter yang ngomong baru percaya. Ya baru, karena saya juga nggak tahu, saya ya pokoknya kan sesuai dengan ilmu dan pengetahuan begitu ya. Jadi ternyata ibunya tuh akhirnya udah jadi happy ending lah kalau boleh dikatakan seperti itu. Ya, jadi kalau ada ibu-ibu yang mendapat teror dari keluarga, suami atau keluarga yang lain yang mungkin tidak sepaham, itu baiknya memang diajak pada waktu konseling gitu ya. Konseling. Jadi yes, jadi supaya benar-benar mendapatkan solusi, karena nggak bisa biasanya pasti orang tua lebih powerful lah gitu ya. Jadi itu harus Apalagi memang kalau ada ibu orang baru ya. ketiga. Yes, begitu. Kamu tahu apa sih? Gitu. Zaman mama dulu ya, ilah mama zaman Nah, kapan itu ngurusin. betul. Kamu jadi orang juga, sudah berat, Iya, susah deh mau membantah bukti susah. empiris begitu. Kamu jadi Ini dokter ada anak juga. pertanyaan. Padahal dulu aslinya nggak full. Iya. Ini ada pertanyaan. Kalau ASI eksklusif bisa menghemat demikian banyak, kenapa pemerintah belum menetapkan maternity leave 6 bulan? Nah, ini isunya masalah policy nih. Menarik, menarik, menarik memang ya. Jadi itu sudah kita usulkan. Ya, jadi itu sudah diusulkan. Ada di beberapa tempat yang sudah mulai ya, ada perusahaan. Tapi memang ini sekali lagi ya, jadi kalau perusahaan misalnya nih, perusahaan itu konveksi misalnya gitu ya, sebagian besar perempuan, kalau 6 bulan mereka juga kesulitan. Kadang-kadang seperti itu. Ya, untuk buruh dan sebagainya. Mungkin kalau di kantor yang sedikit dan banyakkan laki-lakinya sih mungkin nggak masalah gitu ya. Jadi ini memang tantangan. Kami aja sebenarnya waktu jadi murid gitu, sekolah gitu juga kita cuma cutinya bangsa 3 bulan, sama saja gitu ya. Jadi ini juga yang kalau katanya sih negara-negara Eropa Timur gitu itu udah. Jadi malah 1 tahun. Jadi 6 bulan untuk ibu gitu ya. Nah, 6 bulan berikutnya katanya dilihat siapa yang gajinya paling besar gitu. Kalau suaminya gajinya kecil, suaminya yang di rumah gitu. Oh Istrinya gitu. yang kerja. Istri yang kerja. Jadi dia bisa kan pakai ASI perah, jadi itu ya. Dia yang ngurus seperti itu. Jadi ada salah satu benar-benar orang tua yang bisa tinggal di rumah gitu. Jadi kalau mudah-mudahan dengan adanya COVID, kita work from home ini sudah hampir 4 bulan ya, bisa juga mengubah paradigma itu betul, ya, bahwa betul. kerja produktif Dia bisa itu nggak harus bekerja, selalu ada di kantor loh, bisa dari rumah gitu. Ini kita mesti kesempatan mengambil juga ya. hikmahnya gitu. Ini ternyata kemarin waktu ngomong-ngomong terkait dengan COVID kemarin, karena work from home, ada peningkatan nggak untuk pemberian ASI ini? Maksudnya jadi bisa lebih lama, lebih betul. mereka Jadi produksinya lebih ibu-ibu bagus juga karena lebih senang. santai. Ya. Jadi banyak manfaatnya sekali ya. Jadi yang tadinya kurus-kurus anaknya, ya. Anaknya, kan itu salah satu indikator ya, berat badan. Yes, gitu. Karena ibunya di rumah benar-benar bisa dilihat gitu ya makannya, dan anaknya mungkin juga lebih senang seperti itu ya. Jadi saya excited juga ya untuk yang ASI tentu saja. Jadi nggak perlu kan dia pumping, dia harus simpen beli macam-macam. Buat saya sih jadi bagus gitu ya. Jadi oke lah cuti 3 bulan. Selanjutnya sampai 3 bulan berikutnya dia tidak cuti tapi kerja di rumah. Work from home, ya, work from home gitu ya. Jadi itu sangat membantu sekali sebenarnya. Kalau di rumah sakit kami itu tempat saya bekerja, kalau perawat kan nggak mungkin lah ya work from home. Itu tapi kita kasih dispensasi bahwa perawat itu tidak perlu jaga malam. Seperti itu. Yang jadi masih ASI eksklusif, dia cuma kerja pagi, dia nggak boleh sampai malam. Jadi cuma 1 shift aja pagi, misalnya gitu, jam 8 sampai jam 1 apa 2, udah, dia nggak boleh dinas malam. Itu juga bentuk komitmen kita untuk supaya ASI eksklusifnya bisa berjalan. Seperti itu. Jadi sebenarnya masih bisa ya. Jadi saya senang sekali juga sih ada COVID ini, satu sisi ya untuk pemberian ASI dan untuk
Iya, nutrisi anaknya di rumah tuh jadi terjamin sekali gitu lah. iya, karena sekarang ibu-ibu pada masak di rumah. Iya, betul. Gitu. Ya saya bilang, wes Dokter mereka Yomi, biasanya, Dokter Yomi ini jago-jago masak nih. es, Bikin kue ya. baru belajar. Gitu. Ini ada komen dari teman saya, Wati Ahmad Mm-mm. ini di Aceh. Ini dia di Banda Aceh ya. Dia Oh, kasih oke. komentar gini bahwa masih banyak busui di pedesaan yang belum bisa menjalankan ASI eksklusif karena ada budaya yang membuat mereka tidak dapat menerapkan ASI eksklusif. Mm-mm. Walaupun mereka sudah dapat informasi pentingnya ASI eksklusif. Jadi ada faktor faktor lain, Budaya juga ya. hambatan-hambatan, ada kulturnya juga, budaya juga. Makasih Wati komennya. Oh, Terus oke, ada lagi oke. nggak? Oh, dokter, ini dari Viani Florence. Dokter, memang ada perbedaan kualitas ASI saat anak sakit dan tidak. Maksudnya anak yang sakit atau ibunya yang sakit? Ibu yang sakit ya. Kualitas ASI. Maksudnya, Kalau anak oke. yang sakit, mestinya sih enggak ya. Justru kalau anak yang sakit, dia membutuhkan ASI lebih banyak karena supaya dia bisa lebih cepat pulih sebenarnya ya. Tulisnya. Karena di ASI itu kita tahu kan bukan cuma nutrisi, zat gizi, tetapi juga ada zat-zat kekebalan tubuh gitu ya. Jadi itu yang antibodi, imunoglobulin dan sebagainya itu paling tinggi di ASI. Jadi kalau formula itu tidak ada, dia hanya benar-benar nutrisi gitu ya. Dan itu pun penyerapannya juga sulit seperti itu ya. Jadi ya memang justru anak sakit kan dia pengennya dikelonin, dia justru nyusui lebih Iya, sering dan makanya itu akan ada menyebabkan lebih ya hangat, ada bondingnya betul ada gitu. bonding gitu. Kan anak kalau misalnya demam dia dengan nyusu sering, otomatis itu juga seperti hidrasi ya. Jadi cairannya akan lebih banyak masuk gitu. Ada pertanyaan lagi ini dari Birian Ya. Himawan. Dok, apakah boleh lanjut pemberian ASI pada anak umur 2 tahun lebih atau baiknya di stop? Kalau enggak sih, jadi kalau misalnya kita lihat dari WHO itu menyusui adalah 2 tahun atau lebih, 2 years or beyond gitu ya. Jadi sebenarnya boleh. Kenapa kita pakai hanya sebagai patokan saja 2 tahun gitu ya. Tetapi kalau mau lebih dan ibunya juga merasa aduh masih banyak gitu ya, Masih dan bisa. anaknya berat badan masih bagus gitu dan dia masih ingin bonding dengan anaknya, go ahead gitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Tetapi kalau ingin winning di 2 tahun pun it's okay gitu ya. Tetapi mau lebih nggak ada ruginya juga. Tapi yang benar adalah menyusui ya. Jadi jangan nggak boleh ngempeng di mana anaknya nggak mau makan di sana tapi hanya mau ngempeng ke ibunya. Nah itu yang kita tidak sarankan seperti itu. Jadi lama aja tapi dia nggak ngisep apa-apa ya. Ya nggak ngisep hanya untuk dia nggak mau menghindar makan misalnya gitu ya. Iya, Gitu itu males nggak aja boleh. dia. Uh, uh, Ya, itu gitu. sekaligus menjawab pertanyaannya Sinta Sasmita Ningtyas. Halo Mm-mm. Sin, udah terjawab ya pertanyaannya, boleh nggak 2 tahun? Boleh, selama masih ada asinya dan ibunya masih Ya, kuat. iya betul. Karena ternyata waktu winning itu kita menyapi itu memang harus dari kedua belah pihak. Ya, jadi kadang-kadang ibunya aku mau ini dong, mau sapi-sapi, tapi sebenarnya dalam hati dia masih belum rela, itu tetap nggak bisa biasanya. Karena bonding Iya. itu kuat sekali. Ini satu lagi, mau tanya. Katanya sebenarnya susu sapi itu juga tidak terlalu disarankan. Which means it's still okay if we don't give our child susu sapi. Jadi maksudnya setelah ASI nggak dikasih susu apa-apa gitu. Itu ya, Sin maksudnya. Kayaknya gitu. Nah, itu juga saya bilang ini kan apa ya, ya usaha mereka lah ya, membangun image itu berhasil sekali gitu ya. Jadi dengan susu itu kamu akan jadi tinggi, dengan kamu minum susu kamu jadi pintar, dengan minum susu tulang kamu menjadi kuat seperti itu. Itu kan semuanya branding gitu ya. Mata kamu jadi bagus, kamu bisa jadi sarjana, kamu bisa jadi main biola, main piano. Iya. Saya bilang dari mana itu ya. Jadi sebenarnya buat saya semua yang apa di kandungan di susu itu bisa kita dapat dari makanan sebenarnya. Gitu, Iya, kan habis ya. itu langsung Kalsium, MPASI ya. iya, kalsium memang hanya dari susu, tidak kan? Gitu ya. Jadi dari makanan hari-hari bisa. Lemak ada,
gitu ya. Jadi kalau selama masih ASI pun kalau mau tambah it's okay. Kalau di atas 2 tahun dan ASI sudah tidak ada. Gitu. Jadi hanya seperti kita lah hari-hari nyemil gitu ya, nambah, mau minum tambahan it's okay gitu ya. Jadi pokoknya harus dilepas dari kita bahwa itu wajib, kalau sudah tidak ASI wajib susu. formula. Ya. Nah, iya seperti itu. Ya, jadi kalau kita makan keju, ada mentega, roti gitu, kan sudah ada juga. Ya, tapi bentuknya mungkin bukan susu cair, bentuknya adalah sapi, produk sapi, tetapi bentuk keju seperti itu. Ya, kita makan biskuit dan sebagainya juga sudah ada sebenarnya kandungan susu di dalamnya. Iya. Nah, nih Martin Leman. Halo Mbak Ririn, Mbak Yumi. Hai. Besok-besok aku collab sama kamu ya. Ya, harus Martin Leman ini dokter anak juga. Dokter anak juga. Nah, gimana kalau belum 1 tahun ibunya udah hamil lagi? Terus ASINya berhenti atau gimana? Nih yang tanya Cesiarto Nugrawidu. Ya, ini banyak juga yang bertanya ya. Jadi sebenarnya intinya memang nanti tergantung juga dengan kondisi kandungan dan kehamilannya. Gitu ya. Jadi biasanya memang banyak dokter obgyn yang langsung cut gitu ya. Tetapi ada juga yang tidak sebenarnya. Jadi tergantung kalau memang riwayat kehamilannya ini buruk gitu ya. Sering perdarahan, sering kontraksi, pernah ada riwayat abortus, punya anaknya sulit gitu ya. Kayak seperti itu sih ya memang nggak bisa gitu ya. Jadi kalau dia menyusui, dia kontraksi kan takut nanti terjadi abortus ya. Jadi itu memang tidak bisa. Jadi itu kembali lagi memang harus didasarkan kondisi masing-masing ibu. Ya, ada ibu jadi tandem pun bisa nggak masalah gitu ya. Nanti anaknya lahir dia tandem dengan kakaknya, it's okay gitu. Oh ya, gitu ibu, juga oke ya. Ada yang tandem nursing gitu ya. Jadi it's okay gitu. Jadi itu nggak mengurangi jatah, tidak mengurangi jatah bayinya karena sesuai supply and demand dengan syarat, yes. Tapi dengan syarat harus yang kecil dulu, gitu. Prioritas yang ya, kecil. Prioritas ya, betul. Dan si bayi yang itunya pun tumbuhnya harus baik, gitu ya. Jadi kalau dia tumbuhnya tidak baik ya tidak bisa. Ini satu lagi, Sinta nanya lagi, perlukah sebenarnya penyapihan ASI? Misalnya dikasih dengan yang pahit-pahit atau lebih kasih ke pengertian untuk penyapihan. Saya lebih suka yang kedua ya. Jadi winning with love kan ada judulnya seperti itu ya. Jadi memang tidak mudah. Jadi itu harus mulai jadi gini, kita kalau bicara terhadap bayi gitu ya, bayi dan anak, itu kita harus menganggap mereka tuh mengerti. Ya, jadi jangan menganggap bayi kita tuh kayak kayaknya nggak ngerti kali, enggak. Ya, jadi kalau misalnya nih bayi lagi tumbuh gigi, dia suka gigit, gemes gitu kan. Terus saya bilang, kamu ngomong sama bayimu gitu. Karena dia sengaja dia bite gitu ya. Nanti kan ibunya sakit terus dia senyum. Artinya apa? Dia pengen mendapat perhatian dari si ibu. Gitu ya. Jadi kalau ibu sakit, ibu tidak nyaman, kasih tahu. Aduh, sakit, misalnya jangan gigit dong. Ya, nanti dia senyum. Nah, ada yang udah habis itu dia tidak, dia tahu kalau itu sakit seperti itu. Nah, begitu juga pada waktu dia weaning, ya menyapih itu juga harus kasih tahu udah besar, kenapa nanti kamu minumnya pakai gelas, ya karena anak 2 tahun nanti sebentar lagi sekolah atau apa seperti itu ya. Jadi seperti itu juga harus sudah dikomunikasikan. Ya, jadi kita harus menganggap anak kita tuh semua pintar, ya dan bisa mengerti bahasa kita. Dan itu juga kan menjalin dia masih bayi komunikasi. Ya? Yes, betul. Oke, ada lagi nggak yang mau tanya nih sebelum aku bertanya? Ini apa sih yang paling sering ya? Ini ada pertanyaan. Mama zaman sekarang. Kalau lagi nyusin itu boleh ngecat rambut nggak, Dok? Ngecat ya. Penting banget ya. Kan sekarang di rumah aja. Ya, jadi sebenarnya ada yang mengatakan sih nggak apa-apa gitu ya. Jadi tergantung, kan ada produk-produk juga yang herbal gitu ya, yang alami it's okay gitu ya. Tapi ada juga yang tidak
gitu ya. Jadi memang tergantung lagi itunya, isinya. Ada lagi kalau mau banyak yang bertanya adalah mutihin kulit, perawatan Oh wajah. iya, perawatan Nah, itu kan wajah. juga sering kan. Biasa soalnya habis lahirin dan sebagainya banyak jerawat gitu, ada ibu yang jadi Flek-flek, jerawatnya jerawat. banyak, flek-flek gitu kan. Sorry. Mau tuh mutihin dan sebagainya, saya bilang coba tanya konsultasikan dengan dokter kulit. Ya, jadi ada beberapa bahan yang bisa, ada beberapa yang tidak. Seperti itu. Ya, jadi karena kan ada yang pakai merkuri, ya seperti itu Ya. lebih baik tidak gitu, ya. Sebetulnya apa sih yang paling sering ya menyebabkan faktor yang paling sering menyebabkan kegagalan memberikan kegagalan menyusui gitu pada ibu? Yang paling sering deh ditemuin dokter Yo dari Paling sering pasien-pasien. adalah karena kurangnya ini ya, kurangnya pengetahuan sehingga dia merasa menyusui itu sakit, nyeri, Hmm. gitu Hmm. ya. Jadi setiap kali dia mendengar tangis bayinya, dia sudah membayangkan putingnya akan digigit, diremas, sehingga akan berdarah dan nyerinya itu ini, dan itu membuat ibu itu menjadi tidak nyaman dan dia menyerah, gitu ya. Jadi untuk ibu-ibu yang karena menyusui itu memang nyeri di awal, ya karena tadi payudara kita atau puting kita tidak sesering itu diisap, sekarang kan menjadi sangat intens ya, tiap jam bahkan ya tiap jam seperti itu. Kalau tekniknya salah, maka puting itu yang habis memang nanti di karena dia Lecet beradu gitu. di lecet ya, karena dia beradu dengan gusi dengan langit-langit yang keras. Dan itu sakitnya luar biasa, bahkan sampai kulitnya itu mau copot. Seperti itu ya, dan itu memang sakitnya luar biasa karena di puting itu syarafnya paling banyak. Ya, belum lagi kalau nanti dengan luka pada puting, kuman masuk. Ya, sehingga bisa infeksinya sampai ke dalam. Ya, kalau suka dengar namanya mastitis, nanti jadi abses ya, seperti itu. Dan itu menjadi luar biasa buat si ibu, pengalaman yang tidak menyenangkan. Traumatis tuh ya. Traumatis ya. Jadi kalau sudah mengalami rasa tidak nyaman seperti itu, segera cari tahu ya, konsultasikan dengan dokter yang ke arah laktasi seperti itu ya. Jadi masalahnya di Karena ada juga mana? dokter yang nggak laktasi ya. Sebenarnya dia tahu, cuma untuk membimbing khusus laktasi itu memang harus ada tambahan lagi ya. Jadi harus ada patient di situ, kita ada kursusnya juga, ada pelatihannya. Jadi memang ya harus yang sering ya menangani itu. Jadi lebih sabar juga, harus lebih sabar. Biasanya ya. Nah, taunya dari Ya. mana bahwa ini kan dokter anak banyak gitu ya. Mana Cari dokter di rumah yang sakit ya. Rumah sakit yang memang kita tanya ya. yes, gitu. Jadi Ya, ada tetapi juga harus hati-hati ya. Jadi kalau ada tindakan, jadi harus yang mau membimbing. Ya, jangan dikit-dikit melakukan suatu tindakan-tindakan yang juga malah membuat traumatis pada bayi dan anak. Misalnya gitu, oh ini Bu black aja, ini aja gitu. Nah itu harus second opinion kali ya. Jadi ada yang sabar, ada yang enggak sih. Gitu. Jadi sebetulnya kalau di tahap awal, misalnya lecet itu ada ininya kan, ada apa namanya, katakanlah ada obatnya untuk lecetnya itu atau Ya gimana sebenarnya kalau atau dilatih. lecetnya ada obatnya, tetapi penyebab lecetnya apa itu yang harus Itu yang harus dicari supaya diatasi. nggak terus Ya, menerus begitu ya. yes. Jadi nanti lecetnya belum sembuh dan lecet lagi. Ya, jadi kalau tekniknya benar, mestinya nggak sampai lecet. Nggak sampai lecet. Ya. Ya. Nah, temanya kan tahun ini adalah support breastfeeding, mendukung menyusui. Apa sih sebetulnya dukungan yang diperlukan oleh ibu menyusui dari sekelilingnya lah gitu. Dukungan seperti apa Jadi sih yang banyak biasanya ya. Jadi dukungan itu tentu saja dari keluarga dulu. Ya, jadi ayah, keluarga inti, keluarga besar gitu ya. Apa sih, kenapa sih harus menyusui? Itu harus satu paham dulu. Ya, terus ilmu laktasinya harus ada. Ya, kenapa dia banyak bangun malam hari misalnya gitu. Oh ini rewel kali. Jadi jangan sampai punya konotasi, oh kalau bangun malam hari itu berarti ASImu kurang. Tetapi justru, bagus nih, bangun malam hari, oh ya sesuai teori, oh bahwa ini akan merangsang payudara karena hormon prolaktinnya banyak malam hari. Ya jadi kan beda mindsetnya. Justru kalau nggak bangun malam hari pasti khawatir, lo kok nggak bangun deh, misalnya gitu kan. Karena kita ingin memaintain supaya ASInya tetap banyak, seperti itu.
Ya, itu yang satu. Yang kedua, memang kalau misalnya belum lahir, carilah informasi dulu dan carilah rumah sakit tadi, seperti tempatnya Ririn melahirkan misalnya gitu, yang benar-benar bisa membantu ibu itu, ya supaya ibu itu tidak merasa sendirian, gitu ya. Dan yang kalau sudah lahir ternyata memang ada masalah, carilah misalnya dokter anak atau dokter laktasi yang bisa membantu ibu, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan menyusui itu menjadi the happiest thing ya buat si ibu gitu ya. Jadi dan juga untuk seluruh keluarga gitu, untuk bahwa seluruh keluarga tadi menyusui itu bahwa bukan hanya tanggung jawab ibu, tapi juga tanggung jawab seluruh yes, keluarga. Jadi misalnya, keluarga, jangan digangguin loh, ini dedeknya lagi nyusuin, ayo kakak iya sama ayah, betul, kakak sama ayah ya aja. Jadi dia betul lagi betul, nyusu kayak gitu-gitu kan. Udah nih kamu pengen uh, nonton apa gitu ya, pengen makan apa, dibikin iya. enak banget ya. Aku dulu kalau nyusuin gak mau diganggu gugat. Jadi ada kursi Oh, khusus, terus aku wes enak nonton waktu banget itu ya. masih pokoknya nggak boleh ada ganggu gugat, channel TV nggak boleh diganti-ganti. Pokoknya Wis. ini aku lagi nyusuin. Udah Jadi kayak yang ini lain ya ngalah Queen. nungguin. Wah, kalau gitu nggak Wah, berhasil lah. betul betul Jadi betul ya. kan ada Heeh, yang memang butuh situasi private, ada yang bayi itu betul. butuh situasi senang. Kalau ada yang lewat-lewat dia langsung kaget, Distract langsung ya, nggak nyaman. kaget, betul Kayak ya. gitu kita. Dokter Yomi udah tinggal 7 menit lagi kan IG Live tuh kalau Oke. 1 jam dia langsung mati tanpa Oh gitu. ampun gitu. Ini agak jadi kadang-kadang kita masih ngomong dia tiba-tiba udah mati. Udah mati Saya ya. mau cek dulu. Masih Heeh. ada. Oke, teman-teman ngobrol. Silakan tanya. Oh ini satu lagi dari Lucian. Dok usul konsultasi laktasi dengan dokter anak baiknya juga masuk aplikasi dokter Primaku. Ada ya aplikasi? Ini aplikasi Oh khusus apa ya? ada baru ada tuh ya. Oh Jadi gitu. kemarin baru launching ya. Terima kasih usulannya. Nanti coba kita ini. Saya belum di ini salah dipanggil. Nanti kalau udah ada kan baru launching banget ya. Gitu. Ini baru Itu ya ada Dokter berarti ya? Martin tuh, Dokter Martin di situ tuh. Oh ya, Dokter Martin, halo. Itu nanti dimasukin ke dalam. Nah ini, apa sih kuncinya agar pemberian menyusui ini bisa berhasil? Kuncinya Ya, apa? Yang hal-hal kuncinya yang perlu kalau kita kita perhatikan. lihat eh, posisi pelekatan. Nah, Oh, jadi oke. kalau ibu bisa memposisikan menggendong bayinya dengan tepat dan bisa melekatkan payudara ke dalam mulutnya dengan baik, itu dua kunci itu. Ya, jadi kalau saya bilang Hmm. posisi menentukan pelekatan. Posisi dan Hmm. pelekatan akan menentukan keberhasilan menyusui. Ya, karena dengan Hmm. posisi yang baik, ibunya santai. Tadi kata Mbak Ririn itu dia santai, yang Hmm. lain oke, gitu Hmm. ya. Ibu merasa nyaman, udah Hmm. settle. Ya, Hmm. melekat dengan baik tanpa rasa sakit, bayinya juga menyusu dengan tenang. Akibatnya apa? Puting tidak lecet. Oke, itu udah Hmm. bahagia sekali. ASI masuk semua ke dalam mulut bayi. Ya, transfernya berjalan lancar. Sehingga apa? Yang diharapkan apa sih? Berat badan bayi akan baik. Bayi Ya. tumbuh dengan baik. Kan kita mau nyusuin kan itu intinya. Transfer Hmm. ASINYA berjalan dengan baik, tanpa rasa sakit, bayi happy, ibu happy, dan bayinya akan tumbuh dan akhirnya berkembang dengan baik. Ya, apalagi ini adalah merupakan ASI itu bisa mencegah stunting. Ya, yang lagi Ya, kita ini kita lagi negara gaung-gaungkan kita juga struggle nih. banget nih. Iya, Karena gitu ya. aduh, negara kita masih termasuk negara yang nomor untuk Angka stunting masih stuntingnya tinggi parah. kan? Iya. Jadi diharapkan dalam 1 tahun pertama itu kenaikan berat badan biasanya 3 kali dari berat lahir, kurang lebih untuk berat lahir sekitar 3 kilo. Ya, jadi kurang lebih pada 1 tahun bisa 9 sampai 10 kilo. Dan panjangnya nambah sekitar 25 cm dalam 1 tahun. Ya, biasanya kalau lahir sekitar 50 cm panjangnya, sehingga pada usia 1 tahun dia bisa sampai 75 cm. Dan lingkar kepala juga bertambah dengan baik ya. Jadi jangan lupa ibu-ibu setiap kali ke dokter sudah ditimbang sama susternya, sudah diukur tinggi badan dan lingkar kepala, langsung diplot di kurva tumbuh kembang.
Ya, di situ ada tuh Mm-mm. kurva pertambahan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Mm-mm. Ya, Mm-mm. kalau dokternya lupa, ya ibu ya yang bikin gitu ya. Jadi Iya. karena ini kan anak Mm-mm. kita, ya kita juga harus Mm-mm. tahu bagaimana pertumbuhan bayi kita seperti itu, ya. Mm-mm. Karena ini Mm-mm. adalah Mm-mm. merupakan Mm-mm. investasi kita jangka panjang. Iya, Gitu, betul. Bu Ririn. Eh, apa namanya? Jadi sebetulnya kuncinya sederhana. Yang penting Ya, adalah posisi. Posisi kalau zaman dulu di sekolah tuh posisi menentukan prestasi. Kalau sekarang investasi, ya. posisi menentukan produksi ASI, Yes, betul, keberhasilan betul. menyusui gitu ya. Keberhasilan menyusui, iya, gitu. Oke, ini waktunya mungkin tinggal 3 menit lagi. Jadi saya cepat Mm-mm. aja, Yomi, Dokter Yomi, Iya, bahwa tema tahun ini Pekan Menyusui Sedunia itu adalah support breastfeeding for a healthier planet. ya. Dukung menyusui untuk bumi yang lebih sehat. Yang lebih Ya, sehat, karena ya. ternyata ASI selain bermanfaat untuk anak kita, juga Mm-mm. dia ramah lingkungan, hemat, tidak Mm-mm. meninggal, hemat energi pula, gitu, sesuatu yang Ya. tidak pernah kita bayangkan, bahwa ini Mm-mm. kewajiban kita semua, bahwa menyusui itu bukan hanya kewajiban ibu, tetapi juga seluruh keluarga, keluarga Keluarga, inti ya, maupun keluarga besar, bahwa besar. keberhasilan, iya, keberhasilan menyusui itu adalah keberhasilan kita semua juga. Jadi Betul, kita betul. harus dukung itu. Bahwa ada tantangan, ada hambatan, itu semua perlu dikomunikasikan dengan dokter, Iya, konsultasi, iya, berlatih, walaupun secara alamiah ini kita memang menyusui, tetapi ada teknik-tekniknya iya, yang perlu betul. dipelajari supaya tidak terjadi cedera di puting dan anak Ya, juga dan tidak, masalah-masalah lainnya. dan masalah-masalah lainnya. Kayaknya begitu ya, Dokter Yomi Ya, ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan ngobrol-ngobrol ini banyak manfaatnya, bukan hanya kepada ibu menyusui, tapi juga semua. Karena sekarang semua. menyusui itu bukan hanya tanggung jawab ibu, tetapi sudah tanggung jawab semua masyarakat Yes. ini untuk mendukung ibu menyusui. Jadi Betul. mudah-mudahan bermanfaat ya, Dokter Emi. Terima kasih Ya, banget ya, Yo. sama-sama. Mudah-mudahan Ya, kampanyenya nanti kita tetap mendengungkan. Jadi kepada siapa saja kita selalu mengingatkan kalau ada ya, saudara semua, tetangga yang betul. sedang hamil, jangan lupa nanti mulai sekarang latihan gimana menyusui, cari Ya, informasi yang cari informasi seperti itu. ya. Oke, Oke, terima kasih senang banyak bisa ya. Sampai ketemu gabung. ya. Ya, Iya, oke, terima kasih. bye. Bye.